Banyak pemain di Premier League 2023-2024 yang mendapatkan pujian karena publik menyoroti performa apiknya di lapangan. Misalnya saja Erling Haaland yang mampu mengobrak-abrik Premier League melalui gol-golnya, atau Alisson yang piawai menghalau sepakan lawan. Namun pemain-pemain macam mereka udah kenyang pujian. Di luar nama-nama besar itu masih banyak pemain yang justru diremehkan, tetapi tampil apik sepanjang paruh pertama Premier League musim 2023-2024. Pemain-pemain model gini biasanya malah tak mendapat spotlight, padahal mereka juga layak mendapatkan apresiasi lebih seperti pemain-pemain lain. Penasaran siapa saja pemain yang dimaksud? Check this out. Dominic Solanke jadi pemain pertama yang masuk dalam daftar ini. Setelah hengkang dari Liverpool pada tahun 2019, namanya mulai jarang terdengar. Dalam beberapa musim terakhir, Solanke dikenal sebagai striker tim gurem karena cuma jago di Championship saja. Tapi, musim ini jadi musim yang berbeda bagi penyerang berkebangsaan Inggris itu. Dominic Solanke bak terlahir kembali bersama Bournemouth. Ia sudah mencetak 8 gol dari 16 pertandingan Liga Inggris. Pemain berusia 26 tahun itu bahkan mampu mencetak gol ke gawang tim-tim papan atas macam Manchester United, Newcastle United hingga Aston Villa. Meski begitu, tak ada media-media besar yang menyorotinya. Pamornya kalah dengan rekan senegaranya Ollie Watkins yang juga sedang moncer bersama Aston Villa. Melihat apa yang sudah ditorehkan oleh Solanke musim ini, dirinya layak mendapatkan apresiasi lebih dari para pecinta sepak bola Inggris. Jika Solanke terus konsisten mencetak gol, bukan tidak mungkin Solanke akan mendapatkan perhatian dari Gareth Southgate dan menembus skuad utama timnas Inggris. Selanjutnya ada mantan pemain Arsenal, Bernd Leno. Mungkin statusnya hanya kiper buangan dari Arsenal, tapi ketika kalian melihat aksinya di bawah Mr. Fulham, Leno masih layak mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Leno bahkan jadi salah satu alasan mengapa Fulham bisa bertahan di papan tengah Liga Inggris musim 2023-2024. Sebetulnya performa apik Bernd Leno sudah terlihat sejak musim lalu, namun lagi-lagi sorotan media tak tertuju padanya. Itu karena tim yang dibela adalah Fulham, tim papan tengah yang keberadaannya kerap terabaikan. FYI saja nih, Leno adalah salah satu pemain paling konsisten di skuad asuhan Marco Silva. Leno mempunyai kapasitas yang luar biasa dalam menjaga pertahanan. Itu dibuktikan dengan torehan 73 penyelamatan dari 99 tembakan yang dihadapi. Jadi, tingkat kesuksesannya berada di angka 74,7%. Statistik itu hanya kalah dari Alisson Becker dan Andre Onana. Kepindahan Kai Havertz dari Chelsea ke Arsenal sempat dipermasalahkan. Sang pemain bahkan dicap pengkhianat karena bergabung ke tim rival. Fans Chelsea kian mengolok-olok Havertz ketika sang pemain tak kunjung menunjukkan performa apik di awal musim 2023-2024 bersama Meriam London. Tapi, setelah beberapa bulan, tampaknya Havertz berhasil membuktikan kalau hatersnya terlalu dini menyimpulkan. Dengan perlahan namun pasti, Havertz yang awalnya terbuli, akhirnya bisa membuktikan kalau Arsenal tak pernah salah membayar mahal untuknya. Ia bahkan jadi pemain terbaik Arsenal untuk bulan November. Setelah 6 pekan tanpa mencetak gol dan assist, Havertz mulai konsisten berkontribusi untuk Arsenal di pekan ke-7. Peningkatan performa Havertz bahkan dapat sanjungan dari Dimitar Berbatov. Menurut legenda Manchester United itu, Havertz bisa jadi pemain paling penting bagi Arsenal. Pergerakannya lambat, tapi ia mempelajari permainan lawan. Berba bahkan tak segan menyamakan Havertz dengan dirinya di masa muda. Ross Barkley juga layak masuk dalam daftar ini. Pemain berkebangsaan Inggris ini dianggap sudah habis lantaran dirinya sudah tak bisa bersaing di skuad utama Chelsea. Bahkan di Inggris pamornya sudah turun sehingga harus berkarir di Prancis bersama Nice. Musim ini Barkley dengan berani kembali ke Premier League setelah mengiyakan tawaran Luton Town.
Hanya bermain di tim promosi, Barkley tak mendapat sorotan yang berarti. Transfernya juga tak ramai dibicarakan, tapi kontribusinya lebih dari yang bisa dibayangkan. Di Luton, Barkley menunjukkan kalau dirinya belum habis. Ia bak terlahir kembali sebagai jenderal lapangan tengah bersama Luton. Di bawah asuhan Rob Edwards, pergerakan Barkley terlihat lebih efisien. Kemampuan meloloskan diri dari pressing lawan pun masih cukup bagus. Ia mencatatkan 2,2 progressive carries per laga dengan tingkat kesuksesan mencapai 82%. Selanjutnya ada pemain baru Chelsea, Cole Palmer. Manchester City wajib nyesel buang pemain yang satu ini. Meski sudah beberapa kali menembus skuad utama, Palmer masih dianggap tak cukup apik untuk bermain di skuad utama Pep Guardiola. Oleh karena itu, di deadline day bursa transfer musim panas kemarin, City memilih mendatangkan Jeremy Doku dan melepas Palmer ke Chelsea. Ketika semua orang tahu kalau Chelsea adalah klub baru Palmer, banyak yang beranggapan kalau sang pemain akan bernasib sama dengan pemain-pemain lain yang karirnya meredup usai berpisah dengan City. Namun, Palmer justru membuktikan sebaliknya. Palmer terus membaik setiap pekannya. Pemain berkebangsaan Inggris itu bahkan didapuk menjadi penendang penalti utama bagi Chelsea. Bersama Raheem Sterling, kini Palmer jadi pemain paling berpengaruh di skuad Mauricio Pochettino. Palmer kian jadi perbincangan usai menyumbangkan 1 gol kala Chelsea berhasil menahan imbang City dengan skor 4-4. Hwang Hee-chan juga termasuk salah satu pemain paling underrated di Premier League musim ini. Sebetulnya tanpa melihat latar belakang sang pemain bermain di klub mana, lumrah apabila pemain dari benua Asia dipandang sebelah mata. Apalagi jika dirinya bermain di Liga Inggris. Begitupun yang dirasakan oleh Hwang. Pemain berkebangsaan Korea Selatan ini memang datang ke Inggris bukan dengan status pemain bintang atau pindahan dari klub-klub elit macam Real Madrid atau PSG. Lagi pula tim yang menampungnya hanyalah Wolverhampton Wanderers. Namun sejak tiba di Molineux Stadium, Hwang menjelma skrup penting bagi Wolves. Musim ini ia membangun koneksi yang luar biasa dengan Pedro Neto. Hwang kini sudah berkontribusi 11 gol dari 18 pertandingan Wolves di semua kompetisi. Terakhir ada pemain bertahan Newcastle United, Fabian Schär. Pemain berkebangsaan Swiss ini sebetulnya sudah menunjukkan performa apik sejak awal musim 2023-2024. Namun kegemilangannya tertutup oleh Kieran Trippier. Kapten Newcastle itu sangat menyita perhatian lantaran kontribusinya yang sangat luar biasa baik dalam menyerang maupun bertahan. Di sisi lain, Schär yang tak rajin mencetak assist seperti Trippier akhirnya tak mendapat perhatian berlebih dari penikmat sepak bola. Peran dan kontribusinya terhadap tim mulai terlihat setelah Sven Botman cedera. Schär seketika mengambil peran Botman sebagai tembok terakhir di depan Nick Pope. Hingga akhir Desember, Fabian Schär sudah mencatatkan 7 clean sheet, membuat 5,8 ball recovery, dan memenangkan 2,5 duel udara per game. Praktis, catatan seperti ini tak pernah jadi sorotan karena itu bukan sebuah assist atau gol.